Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني الفضلاء رحمني وإياكم alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk kembali di majlis kita di masjid yang mulia ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bisa mencapai kemuliaan di sisinya, yang dengannya kita mendapatkan ridhonya ketika kita berjumpa dengannya. Pada malam ini insyaAllah kita akan lanjutkan kembali faedah kita ambil dari petunjuk Al-Quran, masih bersama surat Al-Baqarah, dan malam ini insyaAllah memasuki ayat yang ke-65 sampai 66. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. تفضل. Barakallahu fiik. Allah Azza wa Jalla menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad 'alimtumul ladzina 'atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sesungguhnya kalian telah mengetahui orang-orang yang dulu di antara kalian ada yang melampaui batas dari syariat Allah Subhanahu wa taala tentang hari Sabtu. Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai nakalan, itu peringatan atau juga nasihat bagi, atau juga nasihat yang datang pada mereka dan orang-orang setelah mereka bagi orang-orang yang bertakwa. Dua ayat yang mulia ini masih penjelasan kepada Bani Israel secara khusus dan kepada orang beriman sebagai pelajaran dan sebagai petunjuk tentang apa yang pernah terjadi pada pendahulu mereka. Seperti disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, Allah Azza wa Jalla masih mengungkit dan menjelaskan serta menyebutkan apa yang terjadi pada pendahulu dari Bani Israel. Sebagaimana kita sebutkan di majlis-majlis yang lalu bahwa apa yang dilakukan oleh pendahulu suatu kaum yang disebut dengan salaf ini akan berdampak pada generasi setelahnya. Maka keburukan yang dilakukan suatu kaum adalah hasil yang mereka dapatkan dari salaf mereka, pendahulu mereka. Demikian juga dengan kebaikan. Sebagaimana Allah juga sebutkan surat Al-Baqarah tentang musyrikin bangsa Arab.
Di ayat 170 di surat Al-Baqarah ini Allah katakan, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan pada mereka, ikuti oleh kalian apa yang telah Allah turunkan kepada kalian, yaitu kitab Allah ini, Al-Quran ini. Apa jawab mereka? Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang sudah dilakukan dan diwariskan oleh orang tua kami terdahulu, dan kita pun mendapati demikian. Maka salaf suatu kaum akan mewariskan ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan yang kemudian diikuti oleh setelahnya, generasi berikutnya. Oleh karena perlu dijelaskan keadaan suatu kaum yang awalnya, agar generasi setelahnya mengambil pelajaran bahwa kaum terdahulu yang demikian itu, apakah mereka sesuai dengan petunjuk Allah ataukah menyimpang. Bila ternyata menyimpang, maka wajib ditinggalkan. Karena menghormati orang tua, memuliakan orang tua, tidak semua yang mereka ajarkan diikuti. Karena patokannya adalah wahyu, kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma wafaqahuma fawal haq. Apa yang sesuai dengan keduanya, maka itulah al-haq, yang wajib untuk diikuti. Wa ma khalafahuma fawal batil. Dan apa yang misi keduanya, maka itulah kebatilan. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada Bani Israel salaf mereka agar mereka mengambil pelajaran, agar mereka tidak seperti itu. Demikian juga Allah Azza wa Jalla mengingatkan pada kaum muslimin, pada umat Nabi kita Muhammad SAW termasuk kita, agar kita melihat siapa pendahulu kita yang wajib kita ikuti. Walaupun kita bangsa Indonesia, tapi kita tidak mengikuti nenek moyang kita. Apa kata nenek moyang kita, Pak? Nenek moyang kita katanya seorang pelaut. Tidak. Kita mengikuti nenek moyang seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, seorang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah firmankan di surat At-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Generasi awal umat ini, mengatakan generasi awal, dijelaskan siapa mereka, agar yang setelahnya itu mengikuti mereka. Bukan hanya generasi awal, Allah katakan sifat mereka, kehidupan mereka, derajat mereka di sisi Allah sebutkan. Apa itu? As-sabiqun. As-sabiqun al-awwalun, generasi awal umat ini yang sampai pada derajat sabiqun. Apa itu sabiqun? Allah firmankan di surat Fatir, "Tsumma awratnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Namun ada dari mereka yang zalimul li nafsih, perintahnya ditinggalkan, kadang larangannya dilanggar, walau beriman. Maka apakah ini yang kita ikuti? Tidak. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muktasid. Siapa muktasid? Kata ulama tafsir, mereka sudah bisa meninggalkan larangan Allah, tapi amalnya baru yang wajib saja. Apakah ini kita ikuti mereka ini? Tidak.
Kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Di antara mereka ada yang sudah sampai pada sabiqun bil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan. Siapa mereka? Kembali ke surat At-Taubah tadi, as-sabiqunal awwalun. Mereka lah generasi awal yang sampai pada derajat sabiqun. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansor. Saya ambil contoh ringan. Kalau ada seorang muslim, dia Allah uji dengan kecanduan minuman keras, waliyadzubillah, atau narkoba. Kira-kira kalau disuruh sholat mau tidak? Di hari-hari biasa, ketika dia tidak mabuk, mau tidak Bapak Ibu? Berat, ya kan? Berat. Suruh sedekah berat, suruh amal saleh berat. Tapi tidak dengan Muhajirin dan Ansor. Ada seorang sahabat yang mulia, beliau bernama Nuaiman, dikenal dengan Abu Mihjan radhiyallahu anhu. Dari sejak masa jahiliyah sampai masa-masa awal Islam, sampai Nabi SAW wafat, beliau kecanduan dengan minuman keras, sampai langganan dicambuk. Bahkan berwasiat kepada anaknya, kalau nanti aku mati, tanamlah di samping kuburanku pohon kurma, agar bisa merasakan aromanya. Bukan kurma, pohon anggur, agar merasakan aromanya. Sampai seperti itu. Kemudian zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pun langganan dicambuk. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga langganan dicambuk, sampai beliau diasingkan. Ketika dalam perjalanan pengasingan mendengar pemberangkatan kaum muslimin menuju Qadisiyah, ya, menuju Qadisiyah, maka beliau pun radhiyallahu anhu kabur dari pengawalan menuju Qadisiyah, bergabung dengan pasukan perang. Iman yang mendorong dia untuk berjihad. Tapi setelah bergabung dengan pasukan, minum minuman keras lagi. Sampai kemudian beliau pun ketahuan dari aroma mulutnya bau khamar, maka dikurung oleh panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang masih paman Nabi SAW. Maka ketika hari pertempuran, beliau hanya menyesal dan melantunkan syair-syair penyesalan. Mendengar teriakan-teriakan kaum muslimin yang terdesak, yang hampir saja kalah, maka beliau membujuk istri Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu agar dilepaskan. Seandainya syahid, maka itu yang aku inginkan. Seandainya aku selamat, aku akan kembali, akan aku ikat lagi tanganku sendiri, tidak akan kemana-mana. Maka tidak tega dilepaskan. Maka ketika pasukan muslimin terdesak, beliau menutup mukanya dan menggunakan kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad yang sedang sakit sehingga tidak ikut dalam pasukan perang, hanya di tempat yang tinggi memantau sambil memberikan komando, melihat kejanggalan. Ada seorang yang tidak dikenal, tapi gerakannya dia kenal, kudanya juga dia kenal karena miliknya Balqa. Tapi dia ingat bahwa Abu Mihjan dikurung. Maka prasangka beliau begitu kuat kalau itulah muhib Abu Mihjan. Berperang dengan gagah berani sampai pasukan Persia terdesak dan kaum muslimin bangkit semangatnya. Setelah mendapati kaum muslimin sudah mulai menguasai keadaan, beliau pun kembali, lalu masuk dalam kurungan dan mengikat tangannya sendiri. Kemudian Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu setelah selesai peperangan mendatanginya, langsung mengenalnya dari nafas yang masih terengah-engah. Lalu kata Sa'ad, sejak saat ini aku tidak akan lagi mengikatmu dan mengurungmu. Kata Abu Mihjan, sejak saat ini aku tidak akan lagi menyentuh khamr. Lihat bagaimana Muhajirin dan Ansor, as-sabiqun al-awwalun, itulah nenek moyang kita, salaf kita, pendahulu kita yang saleh.
Dan Bani Israel dalam ayat yang mulia ini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang apa yang pernah terjadi pada mereka, nenek moyang mereka. Allah katakan walaqad alimtum, kalian sudah tahu kejadian pada nenek moyang kalian. Apa itu? Alladzina i'tadaw minkum fis sabti, yang melampaui batas dari kalian. Allah katakan minkum, golongan kalian, Bani Israel. Walaupun demikian, Islam melarang seorang hamba untuk memutus nasab. Jadi siapapun dari kita yang punya nenek moyang orang-orang yang buruk, tidak boleh diputus nasabnya lalu pindah ke nasab yang lain. Nabi kita bersabda SAW, "Ithnani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perkara, yang dua perkara ini melekat dengan diri setiap muslim atau setiap manusia. Yang dua perkara itu adalah kekufuran yang ada pada setiap orang. Apabila muncul, dia kufur. Namun kufurnya bukan keluar dari Islam, yaitu kufurnya kufrun asghar, dosa besar. Apa itu? Yang pertama, dia katakan at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Karena nasabnya buruk, misalkan kakeknya seorang dukun, wala'adzubillah, kakeknya bandar judi, aduh malu saya bawa nama kakek, bawa nama marga ini, malu saya. Maka dia tutupi marganya, pindah ke marga yang lain, pindah ke nasab yang lain, tidak boleh. Bagaimanapun tetap. Dan itu sebagai pelajaran. Memang buruk namanya, tapi harus diambil pelajaran, tidak boleh seperti itu. Maka Allah mengingatkan Bani Israel, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. I'tada, melampaui batas. Dan sebagian sudah kita dapatkan faedahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat ini dengan batas-batas. Baik saum atau waris atau talak atau yang lainnya, ada batasnya. Allah katakan di antaranya watilka hududullah fala ta'taduha, dan itulah batas-batas hukum Allah, jangan melampaui batasnya. Allah firmankan juga di surat An-Nisa terhadap ahli kitab, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Wahai ahli kitab, jangan sampai kalian dalam beragama ini melampaui batasnya kecuali yang benar saja. Oleh karena barang siapa beribadah kepada Allah kemudian melampaui batas yang ditetapkan oleh Nabi kita SAW, maka ibadahnya itu tidak dianggap, bahkan dinilai dengan membenci Nabi SAW, membenci sunnah. Nabi kita bersabda SAW ketika beliau mendapati ada 3 orang sahabat, para pemuda, mereka memandang bahwa Nabi SAW ibadahnya tidak bisa dilampaui, maka kita harus mendekati apa yang beliau lakukan dari sisi yang mungkin kita mampu. Maka mereka datang ke istri-istri Nabi SAW, ke fulana bertanya tentang ibadahnya Nabi SAW. Selesai, mereka lalu mengambil kesimpulan untuk diri masing-masing. Yang pertama mengatakan, adapun aku tidak akan aku lewatkan satu malam pun kecuali dengan tahajud. Maka dari awal malam lepas isya sampai subuh begadang terus untuk salat malam, tiap malam. Yang kedua, adapun aku tidak akan aku biarkan satu hari pun tanpa berpuasa. Maka setiap hari dia berpuasa tanpa ada hari kosong. Yang ketiga, aku tidak akan menikah dengan wanita, karena dengan menikah maka banyak kesibukan duniawi. Aku akan fokus ibadah dan dengan tidak menikah dengan wanita. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, maka beliau menyampaikan, ana akhsyakum lillah wa atqakum. Aku ini orang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa. Adapun aku salat malam tapi juga tidur.
Artinya dalam satu malam itu ada untuk tidur, ada untuk salat. Aku juga saum, tapi juga tidak saum. Ada hari untuk saum, ada hari untuk tidak saum. Dan aku menikahi wanita. Lalu apa yang akan beliau katakan setelahnya? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa membenci sunnahku, bukan golonganku. Maka perbuatan orang-orang tadi menjadikan malamnya penuh untuk salat, hari-harinya penuh untuk saum, dan tidak menikah dengan sengaja agar tidak terganggu ibadah, ini bukan ketaatan, tapi dianggap benci kepada sunnah. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Mengapa begitu? Karena melampaui batas. Melampaui batas. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran. Maka Bani Israel Allah sebutkan sebelumnya melampaui batas. Tentang hari Sabtu, ada apa hari Sabtu? Hari Sabtu Allah khususkan untuk Bani Israel untuk faragh min syughulati dunyawi, dari kesibukan duniawi, tafarrug lil ibadah, untuk mengkhususkan hari itu untuk ibadah, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tidak boleh untuk kegiatan duniawi. Dan dipilih hari Sabtu kata sebagian ulama karena hari Sabtu Allah tidak melakukan kegiatan apapun ketika proses penciptaan langit dan bumi. Yang Bani Israel menuduh Allah penat setelah menciptakan langit dan bumi, maka Allah membantahnya, wa ma massana min lughub, kami tidak disentuh oleh rasa penat dan capek. Adapun Nasrani, mereka memilih harinya hari Ahad dan tidak ada dasar. Adapun muslimin dipilih oleh Allah hari Jumat, hari yang paling mulia dalam satu pekan. Yang Nabi kita menyebutkan SAW, hari itu langit dan bumi mulai diciptakan, dan hari itu Nabi Adam menciptakan, dan hari itu terjadi hari kiamat. Maka Allah pilihkan hari Jumat sebagai hari Aid untuk kaum muslimin. Bani Israel yang sebutkan di sini melampaui batas hari Sabtu. Mereka diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini Allah Azza wa Jalla mengisyaratkan pada kisah ashabu al-qaryah, yaitu penduduk suatu negeri dari Bani Israel yang tinggal di pinggir Laut Merah. Allah sebutkan kisahnya di surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Jadi mereka ini Bani Israel awalnya semuanya saleh, ahli ibadah semuanya. Hari Sabtu fokus ibadah, dan kebanyakan mereka adalah nelayan. Kita baca ayat yang firmankan, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fi sabti ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyakanlah olehmu pada mereka Bani Israel ini tentang suatu negeri yang ada di pinggir pantai, yang mereka itu ketika mereka pergi di hari Sabtu untuk ibadah, ternyata ikan-ikan berkumpul di lautan sampai ke pantai, lompat-lompat mereka. Kata sebagian ulama, sampai air tidak kelihatan, semuanya ikan. Coba nelayan kalau lihat ikan banyak begitu di laut bagaimana? Nah, hatinya tergoda. Sedangkan kata Allah, wa yauma la yasbituna la ta'tihim, selain hari Sabtu ikan tidak ada. Mereka cari pun hasilnya minim, maka menggoda mereka. Kadzalika kata Allah, demikianlah nabluhum bima kanu yafsukun, kami menguji mereka dengan kefasikan yang ada pada mereka. Kefasikan, al-fisqu, sifat hati. Apa itu? Kecenderungan pada maksiat, kecenderungan pada penyimpangan dari syariat. Allah firmankan di surat Asy-Syams, fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan pada jiwa manusia kefajirannya, kecenderungannya pada maksiat dan ketakwaannya. Dan kita pernah sebutkan misalnya yang lalu bahwa hati ini apabila tidak mendapatkan siraman wahyu, maka yang muncul apanya itu? Sifat tabiatnya, kefajirannya, kefasikannya. Maka seseorang yang dalam dirinya kefasikannya belum hilang, diuji oleh Allah, akan muncul kefasikan itu. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli ilmu, kalau kefasikan jiwanya belum dia buang, belum dia hilangkan, itu diuji oleh Allah untuk dimunculkan. Maka jangan aneh, masa fulan ahli ilmu kok begitu sih? Masa fulan ahli ibadah begitu sih? Jangan aneh. Kefasikannya ketika diuji dan hawa nafsunya muncul, terjadi. Maka kita berlindung dari keburukan jiwa. Kita sebutkan dalam muqaddimah khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung pada Allah dari buruknya jiwa kita ini dan jeleknya amal kita. Wajib berlindung pada Allah SWT. Karena Allah akan menguji setiap orang agar muncul kefasikannya. Muncul kefasikannya. Dan ini ujian bagi orang beriman. Maka Allah uji di sini. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami uji mereka dengan apa yang mereka ada pada diri mereka kefasikannya. Ini keadaan mereka. Kemudian dijelaskan dari ujian itu, maka Bani Israel terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ahli ibadah, kefasikannya muncul. Kelompok kedua ahli ibadah, kefasikannya tidak muncul tapi kurang peduli. Yang ketiga ahli ibadah yang alim dan peduli dengan lingkungan, maka mereka menasihati. Ada berapa jemaah? 3. Yang satu ahli ibadah tapi muncul kefasikannya. Yang kedua ahli ibadah tidak muncul kefasikannya tapi tidak peduli. Yang ketiga ahli ibadah orang yang berilmu dan tidak muncul kefasikannya, terendam oleh ilmunya. Baik, mari kita lihat apa yang dijelaskan. Wa qalat ummatum minhum, ketika berkata satu kelompok dari mereka. Yang ketiga, kepada siapa? Kepada yang pertama. Maaf. Yang kedua, katakan lima ta'iduna qaumanillah muhlikum aw mu'adzibum 'adzaban syadida. Ketika satu umat, satu kelompok yang kedua, ahli ibadah yang tidak peduli dengan lingkungannya, berkata pada yang pertama, yang menasihati golongan yang pertama, berarti golongan yang ketiga, kenapa kalian repot menasihati kaum yang Allah pasti membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang keras? Kata yang keberapa itu? Yang kedua, yang ahli ibadah tapi tidak peduli. Menasihati yang ketiga, yang alim yang berikan nasihat. Apa kata yang ketiga? Qalu, mereka berkata, ma'dziratan ila rabbikum. Justru yang kami lakukan ini ungkapan kepada Allah Rabb kalian, ma'dzirah. Apa itu ma'dzirah? Talabul uzur, minta ditangguhkan, jangan diazab. Minta maaf, ya Allah jangan diazab. Karena diantara sebab pencegah azab, kata ulama dari ayat ini adalah masih tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, masih ada dakwah, masih ada nasihat, maka azab Allah tercegah, tidak turun. Ma'dziratan ila rabbikum, ungkapan pada Rabb kalian Allah Azza wa Jalla, ma'dzirah, maaf agar jangan ditimpakan azab. Ini yang pertama, fungsi dakwah. Yang kedua, wala'allahum yattaqun, dan agar mereka ingat, sadar kalau ini dilarang, sehingga kembali bertakwa. Nabi kita bersabda SAW dengan hadis Imam Tabrani rahimahullah derajat yang hasan, innal mu'mina khuliqa mufattanan nassa'a fa idza dzukira dzakara.
Orang beriman itu, kata beliau, diciptakan oleh Allah hidupnya selalu diuji imannya. Tapi dia pelupa, gagal lagi, ya kan? Diuji, gagal lagi. Diuji dengan musibah, berkeluh kesah, gagal. Diuji dengan taat, riya, gagal. Diuji dengan nikmat, tidak bersyukur, gagal. Diuji dengan maksiat, larut, tidak taubat, gagal tidak? Lupa dia. Kalau itu semua ujian harus apa? Lupa. Maka butuh apa itu? Idza dzukira, butuh diingatkan. Dzakara, dia akan ingat. Itu sifat orang beriman. Sehingga butuh nasihat. Oleh karena firmankan, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu bermanfaat bagi orang beriman. Inna fa'ati dzikra, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Maka penting kita nasihat, butuh nasihat. Kemudian di ayat berikutnya Allah katakan, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka semua sudah melupakan apa yang diingatkan, khususnya yang pertama tadi pelaku maksiatnya. Jadi mereka itu, kata ulama, tergoda, tapi bagaimana agar tidak dinilai maksiat? Maka mereka hari Jumat pasang jala, hari Sabtu pagi berangkat ke masjid sampai tenggelam matahari. Berarti masuk hari apa itu? Ahad. Hari Ahad mereka ambil panen, berlangsung tiap pekan begitu. Panen besar. Diingatkan dalam ayat tadi, diingatkan, enggak kok, kami hari Sabtu tetap ke masjid beribadah, tapi ini sama saja. Maka kata ulama, itulah awal orang-orang yang melakukan namanya tipu muslihat. Tipu apa artinya tipu? Mengkelabui, kamuflase. Muslihat nampaknya bagus. Muslihat bahasa Arab. Jadi tipu muslihat itu dusta tapi ditutup dengan kebaikan. Itu kebiasaan orang Yahudi yang istilah bahasa Arab namanya hilah, ihtala bil af'al, yaitu membuat tipu daya dengan perbuatan. Mereka biasa begitu. Mereka tahu riba itu haram. Bagaimana agar tidak haram? Maka bikin tipu muslihat, bikin metodenya jual beli, padahal ujung-ujungnya pinjam uang. Maka dalam syariat disebut dengan bai'ul ainah, jual beli dengan cara ainah. Contohnya seorang datang, Ustaz, saya pinjam uang 10 juta. Aduh, kalau dipinjam 10 juta sambil untung riba, nggak boleh. Tapi kalau kamu mau, saya punya barang ini, harganya bisa 10 juta, tapi saya nggak mau jual 10 juta, rugi saya jual 11 juta, mau nggak? Kamu bisa jual 10 juta cepat kemanapun, karena butuh duit. Bagaimana? Ya sudah, sepakat, saya beli barang ini hutang dengan harga berapa? 11 juta. Sudah, selesai akad. Jual belinya sah apa tidak? Sah tidak? Sah. Jual beli dengan hutang. Kemudian saya katakan, kamu butuh duit kan 10 juta, daripada kamu pergi kemana-mana lama, sudah jual lagi ke saya bayari kontan 10 juta. Jual beli yang kedua sah tidak? Hah? Sah. Kan kontan. Yang pertama jual beli hutang, yang kedua jual beli kontan. Sedangkan syariat mengharamkan, di mana mengharamkannya? Tujuan utama orang itu adalah pinjam uang. Tapi dikamuflase oleh Yahudi, bagaimana? Agar menghutangkan dapat untung, maka ambil sarana menutupi tipu daya tadi dengan jual beli. Maka namanya bai'ul ainah. Subhanallah, syariat jadi itu Yahudi. Makanya tidak aman bermuamal dengan orang Yahudi, penuh dengan tipu muslihat. Baik, Allah katakan falamma nasu ma dzukiru bih,
ketika mereka melupakan apa yang diingatkan kepada mereka, anjainal ladzina yanhaw 'anis su', kami selamatkan hanya mereka yang melarang perbuatan buruk tadi. Golongan yang keberapa berarti dari 3 tadi? Yang diselamatkan oleh Allah yang ketiga. Yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar diselamatkan oleh Allah. Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Dan kami mengadab orang-orang yang zalim. 2 orang zalim. Satu yang berbuatnya, satu orang saleh yang diam. Tidak memberikan nasihat. Tahu tetangganya maksiat, diam. Tahu temannya maksiat, diam. Allah azab dengan azab yang menghinakan. Apa azabnya? Falamma atau an manuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka ketika mereka melampaui batas, melanggar dari apa yang dilarang pada mereka, kami katakan sekarang jadilah kalian kera-kera yang hina. Kata sebagian ulama, kampung pelanggar tadi di-sekat, ditutup, sehingga tidak bergabung antara pelanggar dengan mereka yang masih menjaga wasiat Allah SWT. Maka di suatu hari ada pintu, ada satu orang melihat masuk ke sana pintu, mereka terkejut. Orang yang terkejut, loh, mereka sudah berubah, tubuhnya manusia tapi mirip kera. Dan itu berlangsung 3 hari. Dan kata para ulama, azab Allah berupa perubahan wujud yang namanya al-masakh, perubahan wujud itu tidak berlangsung lama, 3 hari. Jadi teori Darwin itu keliru. Tidak ada perubahan wujud dari Allah yang bukan azab bagi manusia lebih dari 3 hari. 3 hari lalu mereka dibinasakan. Baik, ini ayat yang menjelaskan tentang mereka yang Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ini, yaitu walaqad alimtumul ladzina atadu minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Nah, inilah Al-Qur'an jemaah. Allah sebutkan satu ayat singkat, di ayat yang lebih panjang. Yang kata para ulama ini namanya metode tafsir Quran dengan Quran. Menjelaskan. Dan itulah keadaan Bani Israel. Nah, mereka seperti itu diceritakan pada generasi setelahnya. Ada hikmah dari Allah SWT, ada maksud. Apa kata Allah di ayat setelahnya? Fajalnaha nakala lima baina yadaiha. Maka kami jadikan itu sebagai nakal, sebagai peringatan yang keras, baina yadaiha, untuk orang-orang yang hidup pada zaman itu. Jangan melakukan pelanggaran seperti mereka itu, nanti akan mendapatkan bagian seperti bagian mereka. Wa ma khalfaha, dan generasi setelahnya, keturunannya. Kalian juga wahai Bani Israel, ketika itu turun, jangan berbuat seperti perbuatan mereka, melampaui batas, yang nanti akan seperti itu. Kemudian wa mau'izatan lil muttaqin, ini yang penting, sebagai mau'izah. Apa itu mau'izah? Nasihat untuk mereka yang tidak berbuat, nasihat. Karena orang beriman itu kejadian apapun, baik yang sudah lalu kejadiannya atau yang dilihat atau peringatan masa depan, yang diambil adalah mau'izahnya. Maka kita dapatkan, walaupun ulama khilaf tentang riwayatnya, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian sebagai nasihat untuk kita. Bagi kita kalau hidup yang ingin senang-senang, itu ujungnya. Kita kalau menderita, itu juga ujungnya. Jadi untuk apa? Ya apa yang Allah inginkan, iman dan amal saleh, maka itu keberuntungan. Maka Allah katakan wa mau'izatan lil muttaqin, dan itu semua sebagai nasihat bagi orang beriman. Bagi orang yang bertakwa, nasihat bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya, Allah Azza wa Jalla menginginkan dari hambanya bertakwa.
Allah firmankan secara umum dalam banyak ayat, yang antaranya di awal surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Allah Jalla wa Ala juga menyeru khusus pada orang beriman di banyak ayat. Yang di surat Ali Imran firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Takwa itu adalah beriman kepada Allah, kemudian muncul rasa takut dari azabnya, dan itu dibuktikan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi bukan sekedar menjalankan perintah, bukan sekedar menjauhi larangan, bukan. Ada pendorongnya dari hati. Mengapa Anda beramal saleh? Mengapa Anda tidak melakukan maksiat-maksiat? Karena saya beriman kepada Allah yang akan mengadab siapapun yang bermaksiat dan memberikan rahmat pada siapapun yang taat, maka saya melakukan ini. Berharap rahmat Allah dan takut dari azabnya. Itu takwa. Maka untuk menumbuhkan takwa itu dengan ilmu. Allah firmankan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian pada Allah, Allah akan mengajari kalian ilmu. Allah mengajari kalian ilmu. Maka dengan belajar ilmu, duduk majelis ilmu, kita termotivasi semangat untuk beriman. Bertambah rasa takut kita, bertambah harapan kita pada Allah, bertambah semangat kita untuk beramal. Yang kedua, takwa dicapai dengan amal. Kalau dengan ilmu saja belum cukup, harus dengan amal yang juga. Allah firmankan, kutiba alaikumus siyam la'allakum tattaqun. Diwajibkan pada kalian siam agar kalian bertakwa. Wa'budu rabbakum la'allakum tattaqun. Beribadahlah kepada Rabb kalian Allah Azza wa Jalla agar kalian bertakwa dengan amal. Yang ketiga, dengan mengambil pelajaran baik dari apa yang dibaca, apakah itu ayat Quran atau sunnah Nabi SAW atau apapun. Karena membaca itu bisa membaca dengan ayat atau membaca dengan lingkungan, melihat. Maka apapun yang kita dapati kejadiannya, maka ambil nasihatnya, sehingga kita semakin bertakwa, mengambil pelajaran. Kenapa fulan itu bisa begini-begini? Oh, sebabnya itu, maka saya harus menghindari perbuatan itu. Kenapa fulan bisa demikian-demikian? Oh, karena demikian, berarti saya harus demikian kalau ingin seperti fulan yang sukses. Begitu, takwa. Maka pandai-pandailah mengambil pelajaran untuk bisa menumbuhkan takwa dalam jiwa kita, dan takwa karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan ciri orang bertakwa adalah selalu takut kepada Allah, bersemangat dalam beramal saleh, dan benci kepada kemaksiatan. Maka barang siapa ada ketiganya, itulah takwa. Ya. Selalu takut kepada Allah, semangat dalam ibadah, dan benci pada setiap kemaksiatan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa mendapatkan nilai takwa darinya, karunia darinya, dijauhkan dari segala penghalangnya, dimaafkan dari kesalahan selama ini dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu lidzalikal qadir alaihi wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Barangkali ingin disampaikan, dipersilakan nanti setelah adzan Isya. Thayyib, barakallahu fikum. Tafadhal, silakan nih. Lahza. Alafu kurang jelas, Ma. Yang kedua,
Tayyib. Tayyib, barakallahu fikum. Yang pertama tentang tayammum. Allah Azza wa Jalla mensyaratkan tayammum ini apabila tidak mendapati air. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian tidak mendapati air ya untuk wudu atau untuk mandi, sedangkan kalian mau sholat, maka fatayammamu, bertayamumlah dengan sa'idan thayyiba, sa'id yang baik. Dan kita perlu tahu bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman dengan Quran ini, lafadznya dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak katakan fatayammamu turaban thayyiba, tanah yang thayyib, tidak. Karena di sebagian daerah tidak ada tanah, mungkin lumpur, mungkin salju dan semisalnya. Atau juga guraban thayyiba, atau kubaran thayyiba, debu-debu yang thayyib, tapi sa'id. Maka sebelumnya mengatakan as-sa'id yaitu kullu ma fawqal ard, segala sesuatu yang ada di atas bumi, itu sa'id. Maka apakah itu ada bebatuan, itu lahannya bebatuan bukan tanah, atau juga yang semacamnya, maka ketika tidak mendapati air sedangkan dia mau sholat, maka dibertayamum, silahkan di permukaan bumi tersebut. Sehingga fatwa para sebagian ulama membolehkan tayamum dengan mengusap di tembok, dengan di lantai, karena lafaznya bukan turab tapi sa'id, sesuatu yang melekat di permukaan bumi, itu sa'id. Kemudian terjemahkan ke bahasa kita dengan debu, seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk istinja, orang yang buang hajat, baik hajat besar atau hajat kecil, buang air besar atau buang air kecil, maka dia wajib untuk istinja. Dan istinja itu dengan air. Lalu apabila tidak mendapati air, maka dia gunakan batu-batu yang ada atau yang memiliki sifat yang mirip, yang disebut dengan istijmar. Nabi SAW pernah beliau buang hajat, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menghadirkan 2 butir batu, yang ketiganya dengan kotoran hewan yang kering. Kotoran onta yang kering itu seperti batu. Maka beliau mengambil yang 2, melemparkan yang satunya. Kemudian mengatakan bahwa itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Setelah mengatakan la tastanju bi'adhamin wala birawthin, jangan kalian beristinja dengan tulang atau dengan kotoran hewan yang kering. Lalu bagaimana kalau kita mendapati batunya cuma 2, maka minimal 3. Dalam hadis Abi Hurairah, antastanju bi thalathati ahjar, agar kalian istinja dengan 3 butir batu. Kalau cuma 2, ambil yang ketiganya yang fungsinya mirip, termasuk tisu ini memiliki fungsi yang mirip. Adapun dengan gelas seperti ini atau plastik seperti ini, maka ini tidak sama dengan tisu, berbeda. Karena kata sebagian ulama ini licin, tidak menyerap najis. Ini tentang istijmar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Hadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bani Israil kan semuanya kebayang keturunan Nabi Yakub. Iya.
ya anak-anak Bani Israil yang durhaka itu apakah masih keturunan gerakan Nabi Yusuf apa Yamin atau dari keturunan anak Yakub yang mana? Baik, barakallahu fikum. Tentang masalah ini kita sudah sebutkan sebelumnya di ayat yang ke-60. Mudah-mudahan masih ingat. Allah firmankan, "Wa idistasqa Musa liqaumi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina." Ketika Musa alaihissalam minta kepada Allah agar turunkan hujan untuk kaumnya, maka kami katakan pada Musa alaihissalam, pukulkan dengan tongkatmu itu batu tersebut, batu besar ini, maka terpancarlah darinya 12 mata air. Apakah hikmah? Kita tidak mengatakan mengapa Allah pancarkan 12, karena tidak boleh mengatakan mengapa dalam Al-Quran. Allah firmankan surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya perbuatannya, tapi mereka yang ditanya. Ini etika terhadap ayat Quran. Tidak mengapa, kenapa, bagaimana, tidak. Apakah hikmah? Nah ini jawabannya ada di surat Yusuf alaihissalam. Di surat Yusuf Allah sebutkan ayat yang keempat, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ketika Yusuf alaihissalam berkata pada ayahnya, siapa ayahnya? Nabi Israil atau Nabi Yakub alaihissalam. Beliau bernama Israil alaihissalam. Wahai ayahku, aku lihat dalam mimpiku 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Aku lihat mereka semua sujud kepadaku. Kata ulama, takwilnya matahari Nabi Yakub alaihissalam, bulan ibunya, 11 bintang saudaranya. Berarti Ustaz anaknya Nabi Yakub 11 tambah Nabi Yusuf alaihissalam berapa? 12. Kita kembali ke surat Al-Baqarah. Fanfajarat minhu 12 'aina, terpancar 12 mata air. Maka 12 mata air itu Allah katakan di ayat setelahnya, apa selanjutnya? Qad 'alima kullu unasin masyrabahum. Setiap manusia, setiap keturunan sudah tahu mata airnya yang mana. Jadi ada jawabannya, hikmah Allah memancarkan 12 mata air karena 12 keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ada 12 kabilah. Ada gambaran Pak? Dan semuanya Bani Israel. Semuanya Bani Israel. Dari sini ada yang taat, ada yang zalim. Sini juga sama. Setiap kabilah itu ada yang taat, ada yang zalim. Allah tidak bedakan. Walau di antara mereka keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Walau. Dan nabi-nabi setelahnya. Oleh karenanya kata para ulama, nasab itu tidak menentukan keadaan orang di hadapan Allah apakah selamat ataukah tidak. Nabi kita bersabda SAW, man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya walaupun mulia tidak akan mempercepat dia menuju Allah SWT mendapatkan kemuliaan. Jadi keliru orang mengatakan, oh saya kan ahli bait, sehingga nggak usahlah sholat, tidak usahlah puasa, kan ahli bait. Nah ini keliru. Tidak boleh seperti itu. Maka Nabi kata SAW ketika beliau menyampaikan ceramahnya kepada pamannya, kepada bibinya, agar bersegera untuk beramal, dan mengatakan la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat untukmu sedikit pun. Tidak memberikan manfaat sedikit pun, karena masing-masing. Allah firmankan di akhir surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawmaidin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang lari dari saudaranya, lari dari
ayah ibunya, lari dari anak istrinya, masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing di hadapan Allah. Nabi SAW tidak bisa membela saat itu. Tapi ketika proses syafaat sudah dibuka, baru beliau mengajukannya kepada Allah Azza wa Jal, mengajukan, ya Allah, tolong fulan bin fulan bin fulan diringankan azabnya, dimaafkan dosanya. Apakah diterima? Tidak. Dilihat dulu siapa fulan. Oh, tidak bisa, tidak diterima, karena dia meninggalkan sholat, karena dia suka melecehkan agama Allah, karena dia mendustakan hari kiamat. Allah firmankan surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu mal khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Mengapa kalian bisa masuk masa sakor? Mereka menjawab, kami dulu tidak sholat ketika di dunia, kami dulu tidak beri makan orang miskin, kami dulu suka melecehkan agama Allah, menghinanya, mengolok-oloknya. Kemudian kami juga mendustakan hari kiamat, sampai datang kematian pada kami begitu belum bertobat. Maka apa kata Allah? Yang begitu itu fama tanfa'um syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat sama sekali syafaat siapapun. Jadi kalau ingin dapat syafaatnya Nabi SAW bagaimana? Dengan beriman dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu a'lam. Cukup ya, ikhwah. Saya demikian, mohon maaf sekali lagi atas kesalahan dan kelurahan. Semoga yang baik diberkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya, dan yang keliru semua dimaafkan Allah Azza wa Jalla, dan yang punya rezeki sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.